wave-wavean gitu juga bisa ya Pak ya. Soalnya kemarin tuh aku banyak banget yang nanya kayak BRMS itu udah wave 5 bukan sih gitu loh Pak. Banyak banget yang nanya. Bisa cerita. Saya. Dan juga kalau ada yang mau nanya boleh. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya sahamnya yang lagi dipegang, nah Pak Andri bakalan seneng banget deh bisa bantu. Kita juga seneng karena kali ini kita dapat narasumber yang senior banget. Oke, karena udah jam 1 kita mulai ya hari ini ya. Pak Andri kita mulai ya Pak. Ya boleh, silakan cerita. Oke, hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi ya teman-teman dengan Bapak Andri Zakaria Siregar, founder dan CEO dari CTA Saham. Tapi sebelumnya kita pasti disclaimer dulu kayak biasa, karena setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat referensi atau bahan pertimbangan, jadi bukan perintah beli atau jual, karena keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal itu sendiri. Bapak Andri Zakaria dalam perjalanan karirnya, Bapak Andri telah menduduki berbagai posisi penting di berbagai perusahaan keuangan. Beliau juga berperan sebagai Vice President dari PT CAF Future di tahun 2005 hingga 2009 sebelum mengambil peran sebagai Head of Research dari PT Universal Broker Indonesia Sekuritas tahun 2009 hingga 2010. Dalam rentang waktu 2010 hingga 2022, Bapak Andri fokus dalam analis teknikal sebagai Head of Technical Analyst sebelum akhirnya mencapai puncak sebagai Head of Retail Division dari PT BRI Sekuritas di tahun 2022 hingga 2023. Kiprah karir beliau mencerminkan komitmen dan keahliannya dalam berbagai aspek di industri keuangan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, hari ini kita akan belajar sama Pak Andri pastinya mengenai teknikal, dan mungkin ada beberapa saham teknikal yang kalian ingin tanya, nanti boleh raise hand atau boleh ketik di kolom chat. Nah, baiklah kita mulai webinar hari ini ya Pak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Pak Andri. Ya, terima kasih cerita, semua juga Pak Franklin. Terima kasih juga rekan-rekan sekalian dari IIA ya, IIA, Iya, Indonesian Investment Education. Iya. Oke, hari ini perkenalkan saya Zakaria Siregar. Saya sebelumnya, ya mungkin untuk ada yang sudah tahu dan belum, juga sebagai Head of Research Technical Analyst dari BRI Sekuritas. Sudah 13 tahun di sana. Jadi saya sekarang ini cerita saham ini sudah dibentuk dari tahun 2010. Oke, nanti lanjutnya lagi kita langsung ke materinya. Ya, nanti mungkin kita sanding dulu ke nanti teknikal mungkin belakangan ya. Kita pilih nanti ada 6 saham. Ya, Andalan. ada 6 saham yang pilihan kita, dan juga ada 8 saham oversold. Yang teknikalnya tuh tidak mau jual. Kita mulai dulu. Dari yang pertama kita melihat situasi sekarang ini, market masih gonjang-ganjing, apakah mau balik ke 7.000 atau balik lagi ke 6.500. Saya pikir sih market masih konsolidasi ya. Jadi nanti di slide berikutnya kita lihat juga ya, isunya juga masih sama kuat lah ya, negatif dan positif. Nah, jadi yang pertama kita lihat dari yang positifnya. Nah, di slide berikutnya di sini kita lihat asing masih tetap net buy masih 1,47 triliun. Semestinya sih sekitar 15 triliunan harus, karena kemarin sebelumnya ada negosiasi net sell sekitar 17 triliun. Apalagi sahamnya apa, ini agak merusak juga ya, dari paradigma dari net buy net sell dari foreign juga ya, karena tapi secara substansi masih net buy lah. Indikasi kita juga masih naik 0,65%, ya cukup bagus lah ya. Di Agustus ini kan biasanya horor, ternyata kita masih perform positif sampai saat ini 0,65. Yang kedua juga lihat positifnya juga pemulihan ekonomi kita makin baik di atas 5%. Bisa cepat aja mungkin bisa dibaca. Rebound harga komoditas sekarang juga ini juga memberikan berkah juga ya. Nah, dari sekarang coal mulai bangkit lagi dari 123 sekarang $150 per metric ton. Gas juga, oil sekarang udah kemarin 3 sampai 84 ya. CPO juga sama, kemarin sempat mencapai di atas 4.000 miliar ringgit. Jadi juga good untuk saham-saham emiten di komoditas ya. Dan berikutnya yang keempat juga sini akan ada lagi 27 saham baru ya, IPO perdana nanti, termasuk 7 diantaranya adalah saham jumbo ya, seperti contohnya kemarin kan Aman ya, Aman aja hampir naik lebih dari 150% ya. Dan juga kemarin juga ada Hill juga yang besar-besar ya, ada juga MPMA, PJO yang kemarin sudah naik banyak. Jadi ini juga kita bisa cermati bagi rekan-rekan di sini juga yang senang untuk IPO hunter ya. Dan
berikutnya ada kebijakan suku bunga kita masih tetap di 5,35 sampai bulan Desember besok, bulan depan. Itu juga masih positif lah. Jadi artinya indeks kita juga secara teknikal masih bullish, masih di atas, ya. Masih bullish, masih di atas 6.813, ya, 200 hari moving average. Jadi ini mendorong indeks kita masih tetap konsolidasi. Ya. Oke, kita lihat itu yang positifnya, ya, negatifnya ada 5. Jadi secara keseluruhan kita masih tetap positif, ya. Jadi artinya meskipun cycle-nya sendiri dari September ini kurang bagus, tapi kita lihat kemungkinan untuk 2023 ini masih ada posisi untuk lebih rebound lagi. Jadi negatifnya kita lihat di sini potensi kenaikan suku bunga Fed karena juga inflasi lagi naik, ya, efeknya jadi komoditas, juga suasana politik juga memanas, ya, biasanya menjelang pilpres juga ini yang mendorong juga investor global juga wait-and-see untuk masuk ke pasar Indonesia. Ya, pelemahan rupiah juga sekarang masih bertengger dari 15.500, 300 sampai dengan 15.500 juga membatasi posisi kenaikan indeks. Dan yang kelima, sini siklusnya juga masih kita lihat di sini masih cukup bagus, ya. Nah, secara keseluruhan sih dalam 10 tahun terakhir masih bagus, ya. Tapi kalau untuk 5 tahun terakhir masih negatif karena 4 tahun terakhir negatif, untuk September hanya naik di tahun 2021. Tapi secara keseluruhan di sini ada 6 positif, 5 negatif, berarti masih bagus lah. Ya. Jadi artinya masih ada potensi kenaikan. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Jadi untuk sini mungkin nggak begitu jelas, tapi di sini kita lihat di sini emang banyak merahnya di Agustus September. Jadi September juga terlihat juga sama seperti Agustus. Di Agustus kita bisa survive, ya, masih bertengger antara di atas 6.550 sampai dengan 6.950 kemarin. Jadi masih bagus lah. Jadi kita lihat lagi di sini siklus berikutnya, slide berikutnya, ya. Ini cuma sekedar ini aja. Ini tren suku bunga global, inflasinya Indonesia sekarang masih bertengger di atas 5,75, ya, kenaikan suku bunga kemarin tertingginya di bulan Maret atau April, ya. Jadi kita masih berkala. Ya, jadi artinya potensi kenaikan suku bunga Bank Indonesia sendiri masih tetap terjaga, ya, tidak seperti The Fed. Jadi sebenarnya bagus lah untuk saham kita untuk di bulan September ini, ya. Beda lagi kalau untuk sampai dengan akhir tahun. Berikutnya kita lihat di sini, ya, rotasi sektor. Nah, mungkin ini banyak yang pernah lihat tapi agak bingung bacanya. Jadi emang dilihat di sini kenapa indeks kita masih konsolidasi. Ya wajar karena indeks kita dilihat di sini ada rotasi, ya, leading, juga improving, lagging, dan weakening. Leading itu artinya apa? Artinya juga di puncak. Ya, kalau sudah di puncak berarti akan menuju ke arah distribusi atau area profit taking. Di sini terlihat cyclical, ini adalah media dan juga sektor retail, makanya kemarin sektor retail mulai naik, contohnya kemarin kayak Era, Arces juga kemarin 730, kemarin juga MAPI, ya, MAPA juga sama, infrastruktur juga kemarin didukung oleh saham-saham seperti PJEO, ya, dijual juga saham-saham dari EBT, kebanyakan finance, ya. Ya, terlihat juga masih bagus, tapi lihat di situ posisinya sudah di level bawah, mendekati level setengah ke bawah, jadi maksudnya ke sektor ke weakening, tidak yang melemah. Makanya saham-saham perbankan, terutama di blue chip sendiri terlihat sudah mulai kenaikannya mulai tertatih-tatih dan sudah mulai agak rawan profit taking. Contohnya kemarin kayak BRI agak susah beberapa kali, ya, tidak tembus, 6 kali tidak tembus atas 550, Mandiri pun sama, agak berat, naik lagi di atas 6.000, BCA pun sama di atas 5.400, apalagi BNI masih kisaran antara 8.800 sampai dengan 9.200. Kenapa? Karena dari cycle rotasinya sendiri sudah masuk ke distribusi. Ini yang weekly, ya, mungkin kalau daily beda lagi. Jadi kita akan ngomonginnya kan untuk bulan September. Jadi ini yang mendorong indeks kita masih tetap konsolidasi. Yang industrial juga sama, ini didorong oleh saham-saham Grup Astra, terutama Gajah Tunggal, ASII, ya, Indomobil, dan juga dari PNTR, yang paling besar di sana. Jadi terlihat di sini, kalau rekan-rekan pengen beli, ya belinya yang improving, yang sebelah kiri atas. Itu baru mulai akumulasi, di situ ada basic material, di situ ada 6 subsektor, di situ ada BRPT, kemarin juga lonjak tinggi di 800-an, kemarin sempat 1.055, tertingginya juga TPIA, seperti SMGR, situ juga INKP Tekim yang sempat di atas 9.000, yang juga ada MDKA, ya, dan juga juga Antam, dan juga yang base-nya adalah main aman, yang aman termasuk juga dalam basic material, dan juga sektor energi mungkin kemarin sempat ada profit taking tapi tetap nggak masalah lah, ya, karena di sini akumulasinya masih bagus. Ada Arum, Netco, Akra, di situ juga ada
ya macam-macam di TMG, PTBA, Harum dan lain-lain. Jadi kalau kita mau cuannya banyak ya cari saham-saham di market material atau energi di bulan September ini. Ya, mereka ini dua sektor ini akan membatasi potensi penurunan di saham-saham di sektor finance, infrastruktur dan juga di industrial. Sementara kenapa Gotoh nggak naik-naik? Ya wajar, Gotoh dihajar terus ya, sektornya aja masih paling bawah, di paling lagging. Artinya kita mau melakukan aksi buy on weakness. Juga terlaku juga untuk saham-saham teknologi lain, contohnya kayak MTech, itu juga ada DMMX, itu juga ada NFCX ya, terus juga ada WIRD, juga WiFi dan Elite. Ya, jadi belum, jadi kapan kita mulai masuk ya, masuknya kita perkirakan sini sekitar 2 minggu lagi kita baru bisa masuk kalkulasi untuk saham-saham teknologi, karena dari sektornya sendiri sini masih lemah. Sementara yang sudah mulai jualan adalah non-cyclical, cyclical adalah CEO. Ya, banyak saham-saham CEO masih kemarin yang Ali, LSIP, SMP, DSNB dan lain-lain. Dan juga situ juga ada sektor consumer. Ya wajar, makanya Wina Lover nggak naik-naik ya, karena dia sudah mulai memasuk ke sektor distribusi lagi. Properti pun sama, kemarin juga relatif lebih terbatas ya, selektif ya. Kemarin naik cuma CTRA, mungkin rajanya kemarin yang naik return yang tinggi adalah PANI ya, dan naik jadi 200% ya. Dan juga situ juga ada transportasi, tapi itu masih kan agak kecil ya, mungkin ASA. Jadi serat cuan di sini yang kita bisa akumulasi untuk jangka pendek adalah basic material dan juga energi. Sementara untuk cyclical, infrastruktur, finance dan juga industrial mendingan untuk kita trading jangka pendek. Jadi kalau pengen yang lebih murah lagi ya cari teknologi, mungkin bisa buat 1-2 minggu ke depan ya, bisa rebound. Gotoh kan supportnya masih di 81, masih di leader lah. Oke, slide berikutnya di sini kita lihat, ini juga kita lihat saja ini kinerja saham dari terlitnya masih didukung oleh BCA yang sekarang market cap-nya sudah di atas 1.000 triliun. Ya. BRI juga sekarang sudah di atas 800 triliun. Ya, terlihat di sini rata-rata di sini dalam 1 bulan, 1 mingguan ini masih positif ya, saham-saham big cap di BCA, BRI, Bayan, Bank Mandiri. Ya, di sini juga ada Aman naik 33% seminggu ini. Ya. Ini bisa kita cermati. Jadi kalau mau nanti materinya nanti bisa di-sharing aja. Oke, slide berikutnya di sini juga kita lihat top gainer 1 bulan ini. Jadi meskipun indeks kita konsolidasi, nggak ada masalah karena kita tidak trading indeks. Jadi kita lihat di sini adalah mungkin saham-saham yang bagus kemarin yang rally ya, kayak Seger. Ini Seger nih kalau dari wave ini masih wave 3 ya. Jadi artinya puncaknya nanti bisa lebih tinggi lagi. PANI juga sama masih wave 3, 5-nya nanti lebih tinggi lagi. Kayu juga aman ya, yang kemarin juga mendekati target untuk Mansek ya. Kemarin kita lihat sih target fundamental yang terdekat adalah Mandiri Sekuritas di 4.200. Ya, Cuan, BDKN, Asia, Garuda juga sama, yang kemarin dapat berkah karena ada isu merger dari Pak Erick Thohir. Udah tinggal kita hajarkan aja, tapi cuma hati-hati saat ini kan masih sama volatile ya, masih high risk karena cuma dari isu merger dari PT, PJO dan lain-lain. Nah, sementara ini yang bisa lihat juga, slide berikutnya adalah saham yang dibeli asing, yang ternyata naik semua ya. Bank Mandiri juga masih naik dalam sebulan ini. BRMS juga masih dibeli asing ya, asing sampai beli sampai 1,7 triliun ya. Bumi juga sama 1,9 triliun juga, makanya masih tetap net profit ya, yang paling beli awal bulan lalu ya. Juga ada film juga Excel, Isat, Kalapak dan Repo dan lain. Jadi kalau lebih simpelnya, kalau saya sih kalau nggak mau ribet, karena saya yang simpel ya, ikutin aja saham-saham yang dibeli asing. Tapi ini ingat ya, ini view-nya untuk view 1 bulan untuk trading jangka pendek atau scalping. Nah berikutnya adalah sliding, singkat aja juga ini indeks kita masih dalam nih, kalau dari wave-nya kita masih sekarang masuk ke wave yang ke XY ya. Jadi di sini masih konsolidasi. Ini saya pakai GAN juga pakai Vivo ya. Jadi artinya kita masih bolak-balik antara 6550 sampai dengan 6970 kuatnya ya. Jadi 6970 kalau tembus itu balik lagi ke 7050 sampai 7130 ya kuatnya. Jadi kita berharap tadi malam kan Fed Powell juga kan sesuai ekspektasi ya, meskipun hawkish ya akan menaikkan suku bunga lagi, tapi sudah di price in, sudah diantisipasi oleh pasar. Istilahnya juga Senin, Selasa kemungkinan indeks kita rebound karena mengantisipasi dari tidak ada kejutan lain lah dari The Fed Powell. Jadi seharusnya bisa menuju ke resist atas dan sekarang resistnya di 6970 sampai dengan 7020
7.058, sampai antara kalau untuk supportnya berada di 6825 sampai 6758. Nah, saat berikutnya juga kita lihat ya, tapi ini sebenarnya untuk ini untuk target akhir tahun ya. Jadi target tahun kita masih downgrade untuk akhir tahun 6.907.000. Saya pikir saya doang yang downgrade indeks sejak awal tahun ya. Ternyata kemarin Mansek ikutan. Ya, Mansek seperti juga downgrade dari 75 sampai dengan 7180 untuk akhir tahun 2023. Oke, slide berikutnya. Di sini kita lihat ini indeks kita lihat ya. Daily-nya naik ya, tapi weekly monthly-nya konsolidasi. Jadi ini yang mendorong kenapa indeks kita masih bolak-balik. Jadi aman lah. Makanya tadi banyak saham-saham bagus seperti Sanger, Pani, kayak BRMS, Bumi, dan lain-lain naik ya, karena indeks kita masih konsolidasi di blue chip-nya, mau tidak mau fund-fund atau retail masuk ke saham-saham lapis kedua, lapis ketiga. Oke, berikutnya kita di sini, nah ini contohnya wave-nya juga ya. Ini dari komoditas ya. Crude oil wajar lah turun dulu ya, kemarin 40 48, nanti akan nilai lagi di atas 84 sampai dengan 90 dolar ya, jadi ini wave lebih koreksinya ya. Jadi wave ini kita bisa korelasikan juga dengan indikator MACD atau juga dengan pola dari chart pattern-nya. Call juga masih akan naik lagi nanti. Naik lagi di sini tadi kita sih masih 160 sampai 190 dolar per metric ton. Mungkin bisa lebih. Kalau dari wave ini yang normalnya aja ya. Setelah kemarin break di atas 140, jadi harusnya masih bisa naik juga memberikan berkah juga untuk bisa hold bisa barang. Ya, CPO hati-hati ya, lihat di sini malah beda story-nya. Kalau dari wave-nya ya istilahnya naik, nanti akan turun lagi nanti di bawah 6.500 sampai 6.200 ringgit. Jadi makanya sekarang banyak saham-saham CPO sekarang lagi berada di support. Nah, gold sama juga kita prediksinya rebound dulu ya. Jadi mungkin berkah dari Fed Powell tadi malam juga sepertinya baik. Teknikalnya kan saya bikin dari beberapa hari yang lalu ya, sebelum testimoni Fed Powell. Jadi ini rebound dulu, nanti akan terjun lagi. Jadi hati-hati yang punya saham metal, terutama gold dan nickel, ya belum bottom. Ya. Oke, slide berikutnya, lihat di sini. Nah ini juga yang banyak orang lupa, tapi ini paling akurat. Berapa kali saya bisa memberikan prediksikan bottom dan juga peak-nya indeks global, indeks. Ya, minggu lalu di situ lihat ini level ini di fear and greed ya, indeks ketakutan dan juga ketamakan. Jadi kalau kita udah naik di atas, ya minggu kemarin indeksnya sudah 80. Jadi emang minggu kemarin itu harusnya udah take profit. Itu terjadi di Dow Jones, kemarin di Nasdaq, makanya pada tenggelam ya wajar karena sudah mahal. Nah, sekarang berada di netral, tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Jadi artinya sekarang ini masih bisa hati-hati. Jadi mendingan fokus kita ke saham-saham lapis ketiga, karena saham-saham blue chip masih agak rawan ya, karena ini sudah masuk ke area netral ke bearish. Nah, gitu. Jadi memang harus kita cermati lagi untuk trennya sendiri globalnya. Ini buat oleh dari CNN TV di website bisa dibuka aja. Ini juga bisa untuk crypto juga ada ya, tapi saya rasa lebih fokus untuk ke sahamnya dulu ya. Tahun lalu masih 558, jadi artinya tahun ini Agustus ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun kemarin ya. Mungkin ada banyak isu tadi, inflasi dan the Fed dan macam-macam. Oke, berikutnya, nah sekarang kita masuk ke sahamnya. Kenapa pilih Adaro? Ya Adaro karena tadi dia bilang kan dari awal tadi, pertama Adaro bisa naik, yang mungkin kita fokus ke teknikalnya aja ya, kalau fundamentalnya panjang ya. Pertama fundamental teknikalnya sendiri di sini harga minyak lagi naik, yang meskipun koreksi ini dalam batas akan dihai lagi. Yang kedua juga harga batu bara juga rebound, jadi ini akan memberikan positif. Jadi ini kalau koreksinya nih versi 4 ya. Ini satunya kemarin pas support pertama yang atas turun ke bawah, kedua yang ke atas kemarin tertingginya kemarin 780, sekarang koreksi ke 2.560. Ini koreksi 4. Jadi harusnya kalau bagi trader ya harusnya ini saatnya kita cicil beli dengan stop loss yang di bawah 2480. Untuk Adaro targetnya sini 2580 sampai dengan 2980, itu pas di 200 hari moving average. Jadi cocok lah. Di situ juga membentuk pola cup and handle ya, karena di chart sebelumnya yang kiri itu polanya pola cup ataupun pola cangkir ya. Jadi wajar ini seperti dulu bermakin lagi karena mengikuti dari kinerja harga minyak dan juga harga batubara. Nah sementara gimana dengan Akra? Ya, minyak naik tapi Akra tempat turun ya wajar karena wave-nya masih wave turun. Ya, tapi kalau dari channelingnya seharusnya sih masih bisa kita cermati untuk stop loss-nya murah. Akra ini dibuat 13.55, targetnya 13.35 sampai dengan di sini
targetnya ke 14.40. Jadi memang bisa cermati untuk akrab, untuk kita cicil beli, stop loss yang murah, targetnya bisa 1/2 lah. Ya. Jadi itu dari saham energi, minyak, dan juga dari batubara. Nah, slide berikutnya kita lihat di sini, ya. Nah, BRI dan Mandiri. Sebelumnya kalau di sosial media saya sendiri kemarin sudah membahas BCA. Nah, sekarang gantian ke BRI. Nah, lihat di BRI di beberapa kali dan 6 kali tidak tembus-tembus di atas 5750. Kenapa? Tadi kita lihat kan dari rotasi sektor itu finance itu sudah berat naiknya. Makanya wajar, makanya kenaikannya mesti gantian. Jadi nggak mungkin semuanya naik. Jadi sekarang ini yang akan berdiri breakout adalah pertama yang Mandiri. Ya, Mandiri masih tetap kemarin the king-nya ya. Kemarin tuh the king-nya blue chip lah, 50%. Kita lihat apakah blue chipnya di Mandiri bisa naik 50% lagi, yang agak berat. Ya, kalau 50% dari 5.000 dan 50 minimal dia harus naik ke 7.500. Tapi kalau lihat di sini jangka pendeknya September ini, kalau udah break di atas 6.025, targetnya sini adalah 6.200 sampai 6.350. Supportnya berada di 5.600 sampai 5.300. Jadi seharusnya untuk Mandiri dan BRI ini bisa kita jual beli, dan BRI resistnya di 5.50, supportnya 5.50. Jadi mendingan kita trading aja. Ya, kalau kita fokus ke dua saham ini aja sebulan bisa sampai 5% lumayan lah. Ya, fokusnya sekuat aja, melototin untuk BRI Mandiri ini di saat yang lain geraknya lebih cepat. Ingat tadi kan dari sektor lainnya sendiri dia masih lemah, dari rotasi sektornya beda dengan teknikalnya. Oke, berikutnya di sini kita lihat Aces. Di sini berikutnya kita Aces dan Pegas. Ya, ini agak berlawanan nih. Aces karena kita pilih karena di sini melihat ini masih koreksi 4 ya ABC, jadi 5-nya nanti akan bisa menuju ke 840 sampai 940. Karena tadi kan didukung juga tadi dengan rasio sektornya, tapi Sakeko itu masih di level leading baik untuk weekly-nya. Jadi dengan waktu aja Aces breakout kita 95 ya, sampai nanti juga akan diikuti juga oleh saham lain, contohnya kayak ERA, nanti juga MAPI, PPF, MAPA dan lain-lain. Supportnya berada di 715 sampai 650. Jadi terlihat di sini untuk jangka pendek ini lihat dari MACD-nya sih sudah distribusi ya. Cuman tapi kalau untuk bulan September saya pikir masih bisa di-high lagi di atas 7950 sampai dengan 840, minimal sampai dengan 950 dari target ini ya target pattern-nya. Nah, Pegas bagaimana? Nah, Pegas lihat di situ pas mantap. Jadi kita lihat di sini ya Pegas ya. Di sini high kemarin di 15.10 itu sama dengan waktu bottomnya di Maret tahun 2022. Jadi makanya dimentok kemarin karena itu ada resist di situ, jadi juga ada resist juga di 250 brace 15.40. Jadi wajar koreksi dulu. Ini telat, ini kelihatan gampang nih ya. Ini koreksi 4-nya kelihatan jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kemarin nolnya kan ada di 12.55, kalau baik ke wave naik sampai dengan 14.20, turun sampai dengan 13.50, ke wave 2, 3-nya kemarin naik cepat ya, kencang sampai 15.30, turun kemarin sampai dengan 14.650. Nah, sekarang ini bisa untuk kita emulasi di area support yang hijau itu. Nah, stop lossnya di bawah 13.55, targetnya sini 15.40 sampai dengan minimal 16.10 sampai 16.40 Pegas, karena dibuktikan dengan kenaikan harga energi. Mungkin kalau lihat harga gas futures di investing.com, ini kan saya pakai investing.com, itu masih turun ya, tapi kalau dari chart gas di Europe itu udah harganya udah melonjak tinggi. Jadi ada dua perbedaan antara US sama Europe. Europe kan biasanya sekarang lebih rentan ya dari kenaikan harga gas. Oke, berikutnya di sini, nah itu setelah gas, nah dan juga tadi retail. Nah, sekarang kita lihat saham-saham yang oversold karena waktunya juga terbatas. Jadi kita di sini saham oversold adalah Astra, ada BCA. Yang oversold ini lihat dari indikator stokastik, nah, areanya sudah murah, ya. Jadi seharusnya sudah membantu. Tapi kalau dari wave sih belum bottom. Nah, contohnya kayak SI, ya, seharusnya juga bisa tembus di bawah 5450 sampai dengan 5300. Kita bisa beli. BCA pun sama. Kita lihat itu juga, lihat ini kemarin naik, ya. Candle merah itu naik untuk kondisi B, C-nya nanti akan turun di bawah garis merah di 9125 sampai dengan 9000 untuk kita beli lagi. Cepin juga sama, ya. Jadi kalau Cepin udah turun berarti indikatornya juga Jeva juga sama. Dangoto, ya.
Jadi emang CPI juga bisa kalkulasi di levelnya di antara 5.100 sampai dengan 4.900. Sementara GoTo terlihat juga di sini ya. Kalau dari wave-nya terlihat sekarang ini lagi wave bottom, wave 5. Ya, tapi minor ya, bukan yang major. Ya, jadi artinya sekarang ini memang harusnya cicil beli 81, 85 untuk GoTo. Ya, stop loss yang mulai di bawah 81 sampai 77. Kemarin juga sempat kita singgung juga, kita buat juga dengan satu GoTo. Jadi breakout-nya berada di 93 sampai 98 resist. Jadi kalau untuk scalping bisa untuk GoTo, tapi nunggu dulu di antara di bawah 85 sampai 81, stop loss di bawah 77. Ini secara teknikalnya ya. Inco juga sama ya. Inco tidak mengikuti jejak teman-temannya MDK kemarin dari bond dan juga Antam sudah rebound ya. Inco masih turun, tapi terlihat di sini wave A-nya sudah selesai. Jadi harusnya ini Inco yang memberikan peluang juga untuk rebound ya. Minimal sampai dengan 6.300 sampai 6.450 untuk koreksi B sebelum nanti ya sell off lagi. Jadi artinya untuk September ini ya, minggu depan juga September ini Inco bisa tercicil beli, stop loss di bawah 6.000. Mika juga sama dari sektor health. Terlihat juga sudah breakout di atas kemarin 2730. Jadi seharusnya masih bisa kita cermati untuk dengan stop loss di bawah 2.600. LSIP seperti kita bilang tadi, sektornya sendiri udah masuk distribusi, Nasdaq Apple ya. Jadi fokusnya untuk kita cicil beli, tapi pikir LSIP ya, jangan ada yang suka ya. Jadi fokusnya sekarang jualan juga di SG biasanya di TPAG ya. Telkom juga sama ya, kemarin juga sempat yang tertinggi sampai dengan 3840, range-nya masih di bawahnya masih 3680. Hati-hati untuk Telkom ini, koreksi 5-nya belum selesai ya. Ya kalau kita mau trading ya bisa untuk dilakukan antara range 3680 sampai 3860 ya 3840-an. Tapi untuk jangka menengah hati-hati ya, bottom wave-nya 5-nya belum selesai, jadi artinya masih bisa di bawah 3580 sampai dengan 3580 kita cicil beli. Tadi udah dilihat kan, jadi intinya di sini dari 8 saham oversold, sebenarnya banyak lagi saham oversold, banyak konstruksi udah pada di bawah semua, properti juga masih ada, ada saham-saham seperti kayak metal gitu ya, contohnya kayak PSAB, contohnya juga saham seperti kayak TIRS masih under. Oke. Ya, mungkin itu aja ya. Mungkin yang terakhir mungkin kita lihat untuk ini aja. Jadi ini cycle-nya Dings Jordan effect, Selling in go away ya, Halloween effect. Ini harus kita kan harus tahu juga. Jadi kapan kita bisa masuk untuk jangka menengah, kapan kita harus hindari Jordan effect. Misalnya positif 70% itu Jordan effect index naik. Selling in go away. Kenapa selling go away? Ya wajar, karena dari Januari ke April itu karena puncaknya dividen dan jual peran keuangan kuartal pertama itu ya, market biasanya trader atau investor profit taking dulu, makanya yang terjadi selling ini, tapi efeknya juga terbatas. Naik lagi nanti sampai dengan Halloween effect. Halloween effect itu pas hari Halloween ya, pas tanggal 30 Oktober di US, tapi kalau di Indonesia ini 31 November. Itu untuk jangka menengah selalu positif dari November sampai dengan Maret. Jadi kalau kita collect dari bulan November sampai dengan Maret itu selalu positif dalam 5 tahun terakhir, meskipun kemarin ada COVID tahun 2020. Karena COVID kan masuknya di Maret, jadi Maret pas, jadi meskipun kita ada COVID tahun 2020, jadi kalau kita melakukan aksi beli ya, atau akumulasi untuk investing jangka pendek di Halloween effect itu masih tetap profit. Novemberin biasanya market akan mengalami koreksi, karena tadi kita lihat tadi yang tabel yang pertama banyak merahnya, wajar karena biasanya kalau Agustus September itu koreksi, Oktober atau naik tinggi, nah setelah itu November akan mengalami aksi tinggi, koreksi wajar saja untuk nanti naik menjelang window dressing nanti bulan Desember atau kuartal 4 ya, akhir tahun. Ini lagi ada namanya Santa Claus Rally. Nah, event-event yang penting kemarin kan kita lihat laporan keuangan sudah selesai semua, rata-rata yang cap-nya sudah selesai. Terus nanti ke dividen dan juga data ekonomi kita lihat nanti Bank Indonesia akan meeting lagi tanggal 21 September. Dan the Fed yang market agak gonjang lagi nanti seminggu sebelumnya misalnya. Jadi kalau kita trading lihat dari data ekonomi ya, misalnya seminggu akan gonjang ganjing, contohnya kayak kemarin sebelum Fed Powell ya, market gonjang ganjing, sell off, indeks kita cepat koreksi ke bawah 6.900 ya. Jadi the Fed meeting nanti the next tanggal 19 sampai 20, jadi aman lah ya. Jadi sebelum the Fed tadi tanggal 19-20 market masih bisa rally dulu sampai dengan akhir bulan September ini.
berikutnya energy show dan lain-lain, siklus 4 tahun dan 10 tahun untuk property mining. Dan juga sempat orang belum disinggung tadi ya mengenai ARB semester kedua. Hati-hati, itu nanti mulai 4 September itu 35%. Tapi saya pikir nggak ada khawatir ya, selama kita beli sahamnya bagus, ya, teknikalnya juga bagus, bagi kalau ngerti wave dan juga ngerti supply dan demand, saya pikir juga nggak ada masalah, karena sampai sekarang pun juga 25%, semester pertama pun aman-aman aja, saham-saham banyak yang malah yang lebih tinggi daripada yang turun. Oke, ini pas ya, cerita ya, jadi emang pas 10 menit. Oke. Jadi mungkin semoga bisa membantu. Jadi untuk September ini secara keseluruhan sih masih naik terbatas, meskipun ada semester 1-2, tapi saya pikir dari cycle-nya dan dari teknikalnya menjadi isu yang ada, saya pikir juga indeks kita masih tetap bertahan, tapi tetap kita fokusnya ke saham-saham tapi 2023 itu. Jadi yang bisa cermati jelas sektoralnya tadi mungkin basic material, industrial, juga ada finance, juga ada sektor retail dan media, di situ juga ada energi. Saya pikir 6 sektor bisa kita koleksi, sementara sektor yang lainnya mungkin kita cicil dulu. Itu cerita. Jadi ini sudah waktunya juga ya. Oke. Ya, terbatas. Masih panjang Pak waktunya. Jadi mungkin nanti kita akan ngisi dengan Q&A. Nah, ini teman-teman profil Pak Andri. Jadi buat yang suka teknikal, mau dapat info-info terbaru, Pak Andri rajin sekali ngepost di Instagramnya beliau. Jadi silakan di follow. Jadi biar bisa juga sama-sama teredukasi ya di sini ya Pak ya. Kebetulan gini Pak, ini ada pertanyaan dari teman yang dari YouTube ya. Izin bertanya Mas Andri, untuk minggu ini saham yang bisa ditradingkan harian katanya. Ada nggak Pak saham-saham yang bisa ditradingkan harian yang mungkin secara teknikalnya itu menurut kekerannya Pak Andri ini ada yang menarik nih buat diperhatiin? Sebenarnya banyak ya, jadi kalau dibilang kalau kita lihat di sini kalau untuk yang bagus ya. Iya. Banyak misalnya kemarin yang masih naik, banyak kemarin kayak Wins kemarin sempat naik kata tingginya kemarin sekitar 555 seperti dari 460. Cuman kemarin kan hati-hati closingnya di bawah ya 520, jadi bentuk pola project candle-nya tuh mirip pola candle Paris pin bar, pola shooting star, jadi mungkin agak fleksibel, jadi bisa kita pilih nanti di bawah 500 kita beli Wins. Pani juga masih akan rally lagi ya. Pani juga kalau lihat sini masih bertiga, kalau tiga menengah sih ada masalah, tapi kalau trading ya kita cepat-cepat lah. Tetap saja buat trading risiko sekarang ini masih kita cermati untuk trading jangka pendeknya. Ya, Pani kalau saya lihat masih bisa 3.500 sampai 4.000 ya. Untuk swingnya juga ya, segar juga sama, itu masih wave 3, jadi artinya masih bisa kita lanjut lagi ke 1.500 sampai 2.000. Tapi hati-hati, ini sama-sama sudah mahal semua. Iya. Jadi kan ditanya kan udah kena umah. Iya buat trading. Ya, jadi seperti yang biasa lah untuk trader biasanya buy jelang closing ya, sell-nya pagi opening lebih cepat lah. Biasanya kan gerakan saham-saham kayak gitu biasanya opening pas di opening, setelah itu marketnya kan. Kita bisa lihat lagi juga saham-saham seperti yang bisa cermati, mungkin ya dilihat dari contohnya kayak efek dari Powell kemarin. Ya, contohnya saham minyak, emas kan rebound, otomatis ya besok juga kita lihat Akra rebound, potensinya juga sudah terbatas, supportnya di bawah Elsa, Medco, dan juga di situ juga ada ya sebetulnya kayak itulah, kayak metal juga sama Antam juga, mereka sempat 2010 ya. Sudah break ke 1000, tadi berikutnya 2060, MDK juga sama sudah murah ya, range-nya masih 3240 sampai dengan 32470 ya kemarin tingginya. Ya, mungkin juga HRTA juga sama, masih di atas 500, tiketnya masih 590, jadi bisa sampai 640. Jadi emang energi juga bisa trading kan, sama juga seperti kayak Bakri juga sama. Dewa juga, biasanya Dewa kan ngikutin dari BRMS juga dari Bumi ya. Kalau Bumi naik kan kemarin kan resistnya Bumi kan 140 sampai dengan 144 ya, supportnya kemarin, dan tingginya kemarin kan 151 sampai 167. Ya, karena itu mesti ikutin dari harga komoditasnya. Jadi komoditas cenderung sekarang ini lebih aman lah, karena memang trennya masih naik dan juga saham-sahamnya masih diakumulasi. Jadi kalau kita lihat di sini
Ya kalau kita mau lihat saham-saham perbankan ya mungkin yang capnya mungkin kita bisa cermati juga saham seperti kayak BCA, Mandiri, juga bisa kita lihat di sini adalah saham bank digital. Ya, saya lihat sih bang harusnya bank digital ini mungkin akan rebound lagi nanti menjelang minggu depan atau 1-2 minggu lagi ya. Jadi kelihatan kalau melihat dari peluang saham-saham blue chip masih stagnan ya, masih konsolidasi, nanti fund mau tidak mau akan masuk ke saham-saham bank digital contohnya ke Ato sekarang masih 400-500 masih murah karena sempat turun kemarin sempat dari 3.300. Breeze juga sama masih 16.50 sampai 17.80, resistnya kemarin 18.20 masih apa lah ya. Terus juga agro itu masih supportnya masih 356, 346 itu juga masih bisa ngikutin dari itunya. Ya, juga kita lihat juga yang bisa cermati adalah BBB juga ada BJTM ya, Bank Danamon juga ada bagusnya juga, BNI kemarin juga naik. Jadi banyak. Jadi ya kalau dilihat sih sebenarnya banyak, cuman ya fokus aja. Jadi kalau untuk besok sih kita Senin kita fokusnya tetap ke komoditas. Ya. Karena emang ya, dari Powell sendiri udah sama-sama chip akan rebound. Jadi kemungkinan kalau melihat Powell sendiri good mendorong bos, biasanya saham yang akan mendorong indeks di hari Senin itu adalah saham-saham banking duluan. Jadi kalau banking naik, efeknya pasti akan ke properti, di bankingnya juga masih akan masuk ke konstruksi dan juga nanti bisa masuk ke semen biasanya. Iya, harga batu bara juga lagi naik lumayan nih Pak. Kelihatannya seperti tadi teropongan Bapak ya. Kelihatannya kole masih berpotensi untuk rebound lagi ya Pak ya. Ya, karena kalau lihat dari batu bara kan sudah murah. Dari 470 ketingginya sampai dengan 126. Kita 126 kemarin, rendahnya 123. Terusnya kalau dari wave-nya sih hati-hati, tapi kalau dari jangka menengah belum bottom. Posnya masih bisa ke 9 di bawah $100. Tapi kalau untuk jangka menengah ini karena cycle-nya biasanya kan menjelang kuartal 3-4 itu kan berkah untuk saham-saham atau harga komoditas karena kan musim dingin. Nah, jadi juga ini bisa cermati juga karena sudah di bottom, harga minyak naik mau tidak mau pun juga alternatif energi pasti akan ikut naik juga. Target kita sih masih 160, 190 minimal untuk 1 bulan ke depan untuk bara, jadi ya untuk saham-saham bara ini. Belajar cerita. Ya, terus ini ada pertanyaan lagi Pak dari teman kita di YouTube. Untuk saham auto ke depannya apa masih akan terus bearish Pak? Saham otomotif mungkin maksudnya di sini. Ya kalau auto sih sebenarnya bukan bearish ya. Ini sebenarnya wajar lah ya, dia kan koreksi. Tahun ini yang dari Maret ini April tuh dari 2023 ya dari 2023 dia naik dari harga 1.400 perak sekarang udah naik dari 3.100 ya, udah naik, udah bigger ya, udah di atas 100%. Ya, wajar koreksi. Jadi kalau lihat jangka menengahnya hati-hati, ini masih koreksi C-nya belum selesai. Harusnya bisa di bawah 3.020 sampai dengan di sini ke 2.800. Disuruh kalau mau buy lagi, karena kalau dari cycle chart monthly-nya di sini kita lihat major-nya ini masih masuk koreksi 4. Artinya 5-nya nanti di akhir tahun kemungkinan bisa mencapai di atas 4.000 sampai dengan 4.500. Terus Pak tadi ya? Iya, terus tadi melanjut pertanyaan yang tadi Pak, BRMS itu sebenarnya wave berapa sih Pak? Ya kita lihat ya, sayangnya ini nggak bisa lihat chartnya ya. Tapi kalau kita lihat ini BRMS, ya. BRMS sebenarnya kalau lihat dari ininya ya, yang pertama kan kalau kita lihat wave itu kita harus lihat dulu dari mikronya dulu. Mikro itu dilihat kan sebenarnya cycle-nya banyak lah, dari minutes sampai ke bronze per cycle, dari chart 1 menit sampai dengan chart 100 tahun. Itu LPSP kan Indonesia kan nggak ada bronze per cycle, belum spesifik itu. Jadi kalau sini lihat ini yang jadi kalau bottomnya kemarin ya si siapa namanya BRMS ini bottomnya nolnya itu di 114, naik kemarin sampai 139 tuh peak 1, turun sampai 130 tuh wave 2, naik kemarin panjang sampai dengan 186 ya, turun kemarin sampai dengan 169 itu wave 4. Nah sekarang ini wave 5. Oh benar ya, wave 5. Wave 5, tapi 5 minor ya, belum kan ada intermediate, ada major yang skala jangka menengah. Tapi untuk jangka pendek ini masih koreksi 4 dalam, jadi artinya kalau untuk jangka menengahnya seharusnya sih untuk BRMS setahun ke depan ya, karena kita lihat di chart monthly ya, chart cerita, jadi ini seharusnya bisa di atas 304 sampai dengan di sini bisa sampai 390 untuk setahun ke depan. Tapi untuk jangka pendek ini ya masih agak rawan karena ini wave 5 puncaknya ya masih legasi dulu lah. Yang paling dia bisa sampai dengan 180 sampai dengan tingginya kemarin 214. Good
Tapi untuk bootnya untuk jangka menengah, jangka pendek kita nunggu breakout atas dulu lah, resisten 214 214 ya Pak ya. Untuk jangka pendeknya. Tapi kalau untuk jangka menengah kita bisa simpan di sini karena di sini cycle-nya juga masih bagus. Juga sini juga terlihat sudah break ya pola cup and angle-nya. Sebelumnya tadinya kan 200 di bulan Februari ya. Jadi artinya harusnya ya bisa kita cermati aja. Kalau kita tambahkan ya 200 dikurang 114 kemarin 90 perakan lah, 10 perak minimal ya targetnya 290 sampai 294 untuk jangka menengah. Sampai tadi kan untuk wave 1 tahun ke depan bisa sampai 390. Oke. Masih bagus kan. Tapi sekarang kan BNB sudah dibeli Salim, jadi artinya prospeknya lebih menarik ya. Oke. Terus Pak, ini ada pertanyaan lagi dari teman kita yang di YouTube. Kebetulan saya bacain dulu yang di YouTube, nanti yang di sini kita bahas ya. Untuk EBT yang paling menarik apa sih Pak? PGO, ARKO atau KIM? Ya kalau lihat jangka pendek ya sama siapa mau dilacak. Jadi kemarin itu kan yang baru break itu kan ARKO. KIM belum break itu Kering itu kan all time high-nya di 40. ARKO kemarin udah break di atas 30-an. Jadi kalau mau lihat secara keseluruhan, dua-duanya tetap akan naik. Nah kalau PJO sendiri kemarin kita jualan itu di 11.14 kemarin. Itu memang masih ready karena dia kan masih baru naik. Polanya tuh PJO itu sama seperti MBM ada di ICL. Polanya sama. Dia masih akumulasi dulu karena dia kan kalau dari investasi kan ada akumulasi, distribusi, kapitulasi. Benar. Nah sekarang ini PJO itu baru dari kapitulasi menuju ke akumulasi. Jadi makanya pelan naiknya. Sama seperti kayak waktu ABMM aman pertama waktu IPO kan turun seminggu, akumulasi turun diguyur sampai dengan 1.700 baru naik seperti polanya. Jadi butuh waktu lah. Jadi kalau untuk jangka pendek kalau dilihat breakout ARKO lebih bagus kalau dari technical breakoutnya karena sudah break all time high duluan. Nah the nextnya di sini lihat adalah KIN karena saya pikir juga akan tembus di atas 840 karena sekarang ini mungkin juga masih wave 3. Ya sementara untuk PJO juga masih agak rawan ya. PJO karena masih kita bilang tadi karena masih dia baru bangkit ya. Baru bangkit dari tidurnya. Nah sekarang ini kita lihat untuk jangka menengahnya ini masih perlu waktu lah. Tapi bila sini juga ya, saya pikir bagus semua ya. Cuma tapi kalau PJO di sini terlihat polanya sudah overbought, agak rawan koreksi. Iya benar. MACD dia kayak udah agak mendekati overbought ya Pak MACD-nya ya. Ya karena kan di sini kan juga ada pola cup and handle ya. Karena kemarin kan tertingginya dari 930, bawahnya 9600. Jadi ada 330. Jadi seharusnya kalau buy cup and handle targetnya 930 tambah 230. Jadi harusnya sekitar 1260. Sekarang ini kemarin baru 1160. Jadi masih ada kurang 100-an lah. Berapa lagi tuh? Kurang 100 rupiah lagi dari targetnya. Ya 1160 sampai 1260 untuk jangka pendeknya ya. Tapi untuk Senin saya pikir mungkin akan volatile ya. Antara range-nya 960 sampai dengan 1160. Iya. Jadi kalau di bawah 1000 saya pikir bisa untuk kolek lagi stop loss-nya murah di bawah 90. Iya, mendekati dekat-dekat 1000 berarti boleh buy on weakness di sekitar sana ya Pak ya. Iya, kemarin kan kita trading juga di situ kan berapa kali diguyur ya. Benar. Dari habis Jumat tuh diguyur dari 1060 diguyur sampai 960 2 kali. Iya. Nah, kalau kemarin yang scalping enak bolak-balik. Benar. Kemarin kita profit pas di 11.15. Iya. Kenapa? Karena kita profit 11.15 karena ini wave B. Karena dia harusnya masih di bawah high-nya di 11.60. Jadi karena naik ke atas 100 di bawah 1.600 kita take profit dulu. Jadi kalau kita ada 1000 lagi kita mau ajar kanan lagi. Di berapa Pak HK-nya Pak nanti? Sorry tadi. Ya, range-nya 960 sampai dengan 1000 ya. Kalau kita melihat stop loss-nya murah di bawah 9. Oke. Kalau di HK di 1260. Enggak ya, kalau ketemu HK mending kita naik cicil beli ya karena ini kan versi C-nya masuk. Jadi kan kita akumulasinya buy on weakness. Ya kalau ada di bawah 1000 ya kita bisa HK ya. Di bawah 1000. Oke. Sekarang ini kita masih potensi dulu lah. Setuju sih, aku juga setuju. Soalnya memang satu saham baru kemarin naiknya juga agak cepet, terus mau masuk FTSE-nya kagak jadi karena ya mungkin setelah di review belum memenuhi syarat kali ya Pak ya, jadi nggak jadi masuk FTSE. Jadi itu ada peluang mungkin beberapa yang trader yang kemarin beli untuk jual di FTSE mungkin bisa unload dulu atau take profit, mungkin kita bisa buy on weakness nih nanti. Aku juga suka ARKO, memang naiknya juga kali ini agak bagus, jadi kayak slowly ya Pak ya, nggak kayak
buru-buru gitu, nggak naiknya cepet-cepet. Jadi biasanya kalau yang saham yang naik pelan-pelan tapi nge-break all time high, biasanya naiknya lebih enak gak sih Pak? Kalau yang naiknya cepet jebret itu biasanya suka turun lagi gitu Pak. Ini kelihatannya naiknya agak ini sih, nyantai tapi dia nge-break all time high-nya Pak ya. Ya, enggak. Kalau lihat kalau baik technical ya, kalau kita cari itu bukan pernah di forex. Benar. Karena kalau technical tuh kalau kita mau belajar kemudian di forex dulu atau di crypto. Itu benar-benar pure technical karena mereka marketnya 24 jam. Kalau kita benar-benar pengen junti technical ya. Jadi makanya saya di tahun 98 technical, makanya saham itu tidak terlalu susah ya. Karena gerakannya masih tidak seperti kayak di crypto itu. Jadi artinya kalau saya contohnya kayak Arko. Kenapa Arko naiknya pelan-pelan? Ya wajar karena volumenya lihat aja, volumenya tidak stabil. Naik turun. Jadi kenapa AGMM naik? Aman ya naik karena volumenya strong. Tani juga strong. Ya, jadi selama itu volume itu dilihat dari 5 hari terakhir. Ya, kalau arahnya naik berarti bandar lagi akumulasi, masih tetap full. Jadi bandar pun juga nggak mungkin cepat keluar, kan barang mereka kan jutaan lot. Jadi mereka pun kalaupun keluar pun ya paling cuma recehan aja. Paling mereka untuk bisa take profit, untuk bisa mereka buyback lagi di level support gitu. Jadi kalau di sini contohnya juga kayak sama Kin ini bagus nih. Kin dalam 2 minggu terakhir volumenya mulai naik. Meskipun naiknya tidak sekuat seperti kayak bulan Juni Agustus, Juni. Jadi makanya dilihat kalau technical kita lihat ke volumenya. Jadi volume itu doesn't lie, artinya don't lie. Jadi artinya kalau volumenya bagus, ya kayak contohnya kemarin kayak apa namanya, kayak kemarin naik, misalnya auto tadi ya. Auto. Terus ini nggak bisa lihat chartnya. Nih, tuh auto terlihat sejak dari bulan Juli itu volumenya strong, new high terus sampai dengan Agustus, sampai dengan data terakhir sampai dengan menjelang ini. Tapi pas dia price turun ya di sini lihat udah divergent ya. Volumenya di sini ini pas tanggal 18 Agustus itu sudah drop. Makanya dia langsung profit taking langsung turun sampai dengan ke. Jadi perhatian aja volume. Jadi kalau kita lihat volume lagi strong naik, ya turun dikit nggak masalah selama volumenya masih tetap stabil. Oke. Jangan sampai ya volumenya naik panjang tapi candle-nya dia closing di bawah, candle merah. Itu hati-hati, bandar udah keluar. Berarti distribusi ya Pak ya? Ya contohnya kemarin terjadi di saham batubara. Ada Kamis itu polanya pola shooting star, pola bearish pin bar. Ya, polanya diangkat tinggi tapi closing-nya di bawah. Ya, jadi itu mendorong kemarin PTBA kenapa turun ya karena dari Kamisnya polanya candle-nya udah terbukti dan volumenya minggu kemarin itu di saham batubara tidak bagus, makanya parawan sama seperti kayak Pegas. Kemarin kan banyak yang kaget lihat Pegas kenapa diguyur ya pada pertama sebelumnya naik ya karena dilihat sini Pegas lihat volumenya tidak stabil sejak waktu dia naik breakout di atas 14.20. Dia spike tinggi tapi pas besoknya ya tanggal 16 dia langsung drop. Hati-hati, saham ini mending kita cepat keluar aja untuk trading. Pak, tapi kalau kita lihat dari volumenya Arko kayaknya udah mulai ada peningkatan volume deh Pak. Cuman memang mungkin karena market cap-nya kecil nggak sih Pak? Udah mulai ada peningkatan tapi memang masih yang belum gede banget gitu ya Pak ya? Ya, tapi kalau lihat kan itu cerita gitu. Itu kan candle-nya dia kan bearish pin bar. Dia bikin high yang di 710, 750, closing-nya di bawah. Jadi terlihat terus seller udah masuk. Ini juga kita lihat volumenya, volumenya masih di atas kemarin. Kita lihat volumenya hari kemarin Jumat masih di bawah hari Rabu. Padahal ini new high, candle-nya new high. Jadi ada divergent. Oke. Hati-hati. Jadi kalau misalnya bagus itu kalau harganya new high, levelnya lebih tinggi, volumenya harus lebih tinggi. Itu kayak di saham aman, di saham tani, saham seger, makanya kenapa kita terus volumenya terus strong. Nah ini enggak, di Arko dia volumenya terlihat lebih rendah, artinya market, jadi artinya kan kalau volume udah mulai turun, artinya market retail udah melihat ini saham udah mahal, makanya mereka mungkin tidak ada yang membeli, profit taking. Harga mengalami profit taking dari 750. Oke. Mungkin kalau mungkin maksudnya yang masuk ini mungkin trader gitu ya Pak ya, bukan
market makernya kan nih kelihatannya kalau begini ya Pak ya. Nah, kalau market makernya sih lihat, kalau kita melihat market maker lihatnya dari weekly, jangan lihat daily. Oh, oke. Lihat daily-nya, lihat dari weekly-nya, lihat bandar lagi ngumpulin. Oh, oke. Volumenya rapi. Lihat arko. Jadi sejak di sini sejak Desember ya sampai sekarang itu rapi, stabil. Oh iya benar sih. Kita lihat kalau ada turun di buyback sama bandarnya, ada turun buyback. Jadi artinya masih sampai ini ada yang kulit. Jadi good untuk kita menengah. Oh. Ya, kalau kin kita lihat juga sama, tapi kalau lihat kin ya ini saham-saham apa namanya EBT ya. Jadi kalau kin kita lihat ininya, kalau kin lebih bagus. Nah, makanya kalau kita mau jangka menengah mendingan ke kin, tapi jangka pendek mendingan ke arko. Oke. Iya sih, biasa memang kalau secara valuasi kan Arko memang pada saat ini lebih premium dari Kin ya Pak ya. Berdasarkan pengalaman yang dulunya, kalau Arkonya udah rally, nggak lama Kinnya baru ngejar tuh Pak. Belakangan baru gedebak-gedebuk gitu ngejarnya. Ya ini... Ya, pengalaman saya dulu kan saya pernah di Nakwa Bandar kan. Sebenarnya selain valuasi pun kita harus lihat juga cost-nya. Oh, bensinnya Pak ya? Ya bensinnya. Saya punya 50M. Saya mau ngangkat Arko ini bisa sampai berapa? Bisa dapat. Tapi beda dengan Kin. Saya 50M bisa mengangkat Kin bisa sampai dengan 1000 sampai 1500 masih bisa. Tapi kalau dengan Arko dengan posisi berat ini, kita harus lihat dulu barangnya berapa, kan beli dulu barang ditambah dengan cost-nya. Kan bandar juga kan ada musuhnya bandar juga. Benar. Bandar pasti ada perangnya juga. Ada bandar besar dan bandar kecil. Ya. Apalagi kalau mereka memperebutkan sampah Gusling jadi di bumi tahun 2008 kelihatan bandar besar makan bandar kecil. Karena kan dari 100 perak ini sampai 8.000 itu kan orang pesta orang nggak pernah turun. Iya. Banyak jadi bandar-bandar dadakan. Mereka pas turun, habis yang untung yang bandar besar karena mereka bisa kuat di 4.400-an. Contohnya seperti itu. Jadi artinya kalau kita lihat valuasi pun tetap juga market juga bandar dan juga fund manager lihat dari cost-nya juga. Ya. Mereka punya cost 1T bisa mengangkat ini seberapa naiknya. Nah kenapa aman naik itu ya kita lihat itu foreign memang masuk, jadi emang makanya harga sahamnya gila. Iya. Karena itu mainan uangnya foreign bukan uangnya lokal. Jadi terlihat di situ kenapa aman naiknya lebih kencang dibandingkan PJO, sama-sama IPO-nya nggak beda jauh ya. MBMA yang fundamentalnya terlihat kan nggak beda jauh apa luasnya. Tapi kenapa aman kencang ya? Karena itu ada playernya beda. Nah duitnya foreign tambah juga emang mereka cost-nya dananya unlimited, jadi emang kenapa makanya lihat aman bisa naikin sekarang di atas 4.000. Oke. Terus mungkin ini satu pertanyaan yang saya ambil dari YouTube terakhir ya. Habis ini kita pindah ke sini. Pak, tolong analisis terkait saham-saham nikel seperti MBMA, NCKL, terus Aman tadi, tapi Aman kita udah bahas. Kemudian saham berbasis EV seperti Toba, Indi sama Selis. Jadi dia nanya tuh MBMA, NCKL, Aman. Tapi kan Aman kita udah bahas ya Pak ya. Mungkin MBMA sama NCKL terus sama Toba, Indi, Selis yang berbasis EV. Yang menarik sih yang EV memang kita belum bahas nih Pak. Saham-saham EV. Ya kalau EV itu kan sebenarnya kita lihat namanya EV ya. Yang pertama itu EV itu kita lihat baterai itu yang bagus sekarang ya. Pabrik-pabrik ya pabrik EV juga industri EV lah ya sekarang lagi melejit ya di China juga penjualannya melejit. Tapi kan harus lihat juga cost-nya mereka juga kan tinggi. Apalagi dilihat dengan harga chopper kemarin masih tinggi, nikel masih tinggi, agak berat juga, makanya produksi mereka juga akan tinggi. Jadi yang bagus itu kalau untuk saham-saham Selis, EV dan lain itu kalau harga komoditas nikelnya turun ya, tembaga turun itu bagus. Jadi cost mereka rendah, jadi mereka bisa marginnya akan tinggi. Nah, tapi kalau sekarang ini masih tinggi, chopper juga masih di atas juga dan lain-lain ya, saya pikir agak berat. Jadi contohnya kayak tadi kita lihat di sini saham-saham kayak NCKL ya. Iya. NCKL ini kan sempat IPO turun ya. Kita memang terprediksi waktu di IPO aja kelihatan ya. Dari cycle-nya memang ini dua saham ini memang salah timing. Kalau dari Astro-nya ya. Makanya kalau kita lihat saham-saham yang bagus bisa kita lihat dari Astro jadi timingnya juga menentukan juga. Jadi ini kita lihat waktu dia sempat NCKL sempat dengan 400 ya, itu volumenya langsung drop ya, dia sekarang mulai turun, dia sekarang rebound pun drop. Jadi terlihat di sini kalau untuk NCKL bandarnya aja baru mau akumulasi
Kalau kita mau untung ya jangan dulu, lihat ada bandarnya dulu. Bandarnya aja belum beli. Ya, dia masih ngumpulin lagi dan ini butuh waktu 1 bulan ke 2 bulan ke depan nih. Tapi masuk watchlist boleh ya Pak ya? Jadi kalau kita mau main medium term masih bisa ya. Kalau kita lihat itu untuk NCKL bisa sampai di atas 500 lagi. Jadi dan ini saham-saham booming seperti itu, karena memang timingnya kemarin rilisnya secara astrolnya memang kurang bagus atau cycle-nya wajar ditunggu. Sama juga contohnya jadi untuk breakout-nya sih pertama untuk NCKL di 1080, supportnya di 1050. Saya juga nih, saya lagi punya di posisi ini. Saya juga kalau di bawah saya tampung lagi. Iya. Ya, saya lagi nunggu di bawah, harusnya di bawah 870 turun lagi. Posisi C-nya belum selesai. Jadi kalau ada di bawah 70 50 saya mau lihat kanan lagi. Nanti saya take profit di atas 80 sampai dengan di sini ada intraday gap-nya di 1240 minimal. 1240 ya. NCKL. Jadi kalau untuk tabungan kan tertingginya 1470. Jadi ini khusus untuk yang senang jangka menengah. Untuk scalping ini kurang bagus. Untuk jangka pendek untuk NCKL, MBMA terlihat juga sama. Ini lebih enak ke MBMA terlihat ini wave-nya sudah wave bottom. Terlihat di sini kemarin ini ya kita lihat, mungkin cerita lihat tuh volumenya MBMA. Ya, sejak di IPO ya, naik tinggi 3 hari 1 drop, lihat bandar lepas. Bandar nggak mau nahan harga. Bandar nggak mau nahan harga, biarin hanya nyemplung sampai terendah kemarin sampai dengan 715. Nah 715 sampai sekarang itu lihat volumenya tidak ada. Jadi yang sekarang kemarin itu yang main itu cuma retail doang, bandar nggak masuk. Tapi kemarin nih 2 hari terakhir di bandar udah volumenya spike. Ya, nih kemarin sempat tertinggi sampai dengan 1.800 dan hari Rabu Kamis naik ke 85. Terlihat itu bandar belum mulai masuk, meskipun kecil. Tapi ini kan 2 hari koreksi Pak, berarti boleh buy on weakness dong Pak. Ini turun volumenya turun juga. Ya karena kan bandar baru mulai akumulasi. Baru mulai ya berarti dia pasti akan nyari barang dulu. Oke. Kalau saya sebagai bandar, kalau saya punya barang bagus, harga lepas, saya senang, saya tampung gitu contohnya. Ini kan barang bagus, cuman memang timingnya belum. Kenapa? Karena wajar lah ya kalau kita pakai bandarmologi. Saya sebagai bandar, saya mendingan pegang aman daripada MCL, karena aman lagi naik, lagi trennya bagus. Market semua masuk di sana semua. Jadi kapan kita masuk NCKL dan juga MBA, nunggu aman, lu take profit, dan dananya akan masuk ke sini. Nah, gitu. Nah itu pasti saya sih kalau dari bandarmologi seperti itu. Jadi kalau lihat ya, jadi kalau saya tidak terlalu fokus ke sekuritas ini, ya kan. Satu bandar tuh bisa pecah broker, bisa. Iya, jadi nggak fokus ke broker summary-nya Pak ya? Ya broker summary bisa, cuma tapi untuknya untuk jangka pendek lah ya. Oke. Kalau kita untuk jangka menengah kita lihat posisi berapa kali gitu. Jadi kalau kenapa misalnya saham auto naik kencang, karena astranya ditahan. Oke. Dan mungkin dua-duanya naik. Jadi kapan kita beli Astra? Ya sekarang ini, karena autonya lagi koreksi. Jadi dana di auto kan orangnya sama-sama aja kalau lihat. Oke. Ya, berarti sama. Satu grup tuh biasanya bandarnya sama. Nah gitu. Berarti benar dong Pak, teori penggorengannya hanya satu ya Pak. Jadi kalau mau masak gantian gitu ya Pak ya. Ya kan misalnya kalau ada saham bagus sih kan mereka kan bandarnya udah senior semua lagi. Benar. Ya, tetap jadi kita kan juga nggak mungkin tepat prediksi, makanya kita kombinasi dengan teknikalnya. Kayak aman ini ya, aman meskipun turun dia sampai di bawah sekarang kemarin sempat 35 Pak ditimbukin, tapi langsung tarik lagi cepat sekali. Ya nggak masalah, kita bisa tampung lagi. Stop loss-nya murah di bawah 710. Karena dia di sini ya, MBMA itu kan sudah berapa kali nggak jebol, 70 1 2 3 4 5 6 7 8 kali dia tidak tembus di bawah 70. Jadi artinya ada yang jagain di bawah 210. Oke. Terus ini ada juga ada yang nanya mengenai tadi Maha. Pak, Maha untuk kedepannya gimana ya? Ini Maha ini emang agak tricky ya. Kadang-kadang dia suka mainnya pas tutupan tuh suka diturunin Pak. Ntar pagi besok dia naik, ntar kadang dia naik lagi, kadang tutupan turunin. Mainnya agak tricky nih Pak. Kalau menurut penerapan Bapak nih Maha gimana Pak? Nah ini kan kalau untuk IPO ini kan daily-nya kan indikator belum ada. Indikator kan dari minimal 14 per hari. Ya,
Ini kan Maha ini kan dia baru listing baru di bawah 30 hari lah. Jadi, makanya indikator belum nongol kali daily nongol. Makanya satu-satunya inisiatif seperti ini. Makanya sih kalau trading saham seperti ini makanya 1 menit aja, 5 menit. Jadi kalau sempat naik golden cross langsung hajar 5% dia dapat. Pas dead cross kita langsung cepat-cepat keluar gitu. Ini jadi kalau lihat ini Maha ini, yes, dia masih distribusi sejak dia waktu naik di ini. 300. Kita pakai MACD, ya. Lihat chart 1 jam waktu dia bikin peak ya di 296 sampai naik sampai dengan 304. Tuh lihat, MACD-nya drop. Iya. Itu udah sinyal jual. Distribusi. Nah sekarang kita lihat, sekarang kemarin juga baru dead cross nih. Kemarin naik rebound sampai dengan di sini 250, closing 238. Ini wajar karena dia udah dead cross. Jadi artinya Senin lagi guyur. Senin kan kalau satu hari kan kalau technical daily kan. Kalau yang bursa kan kan jam 9 sampai jam 12 berarti sekitar 5 bar candle atau 5-6 bar 1 jam. Jadi bukan 4 jam. Jadi kita lihat, jadi kalau kita lihat seperti ini, jadi harusnya kalau kita mau beli Maha itu mendingan di hari Selasa. Karena di sini lihat di situ sudah oversold, meskipun naik pun agak terbatas ya. Hati-hati kalau dari wave ya. Ini wave 4, ya, wave 3 sekarang ini turun. Nanti Senin dia akan naik dulu, dia naik di atas 250 sampai dengan di sini 260, 256 masih di bawah ya, 260. Setelah itu nanti drop lagi di bawah 248 sampai dengan di bawah 238. Nah, situ mendingan kita masuknya prosesnya untuk Maha sih saya mendingan masuknya hari Selasa karena di sini kemungkinan besok dia akan naik buat turun lagi, konsolidasi lama. Jadi kalau untuk jangka pendeknya untuk daily chartnya ya harusnya sih ini 1, 2, 3 nih ABC-nya udah selesai ya. Jadi harusnya ini enak lah. Jadi sekarang ini stop loss-nya 230. Jadi kalau 230 nggak tembus itu targetnya 260 sampai dengan new high lagi ke atas 300. Jadi Maha pada ini akan new high lagi nanti sekitar 1 sampai 2 depan. Oke. Iya sih emang. Kalau tidak pendek kita range-nya stop loss-nya di bawah 230. Ini sebenarnya bagus ya akan all time high lagi cuman tapi ya terus 1-2 mingguan dulu untuk konsolidasi. Oke. Emang agak tricky ya. Saham-saham IPO ini emang kadang susah diprediksi ya Pak sementara ya. Kecuali memang udah confirm up. Makanya kalau seperti ini kita chartnya nggak usah pakai daily, lihatnya 5 menit 1 jam aja chart. Bapak biasa pakai 5 menitan ya Pak ya? Saya sih kalau entry pakai 1 menit. Oke. Keluarnya pakai 2 menit. Keluarnya pakai berapa menit Pak? 5 menit. 5 menit. Padahal ini kan daily-nya belum ada chartnya. Iya. Ada chart, belum ada indikatornya. Ya kan belum kelihatan tuh. Masih disukasikan. Karena kan itu butuh minimal 26 hari. Jadi ya satu cara ketemu kan sebenarnya lagi sekarang ini kan lagi banjir video kan kemarin ada sekitar 12-13 jadi otomatis juga ya bandar juga ya pasti kan switching terus kan masuk sini keluar sini masuk sini retail juga sama jadi artinya makanya sekalian naik pun ya terbatas contohnya kayak kemarin kayak Umi kan dipaksain naik lagi buyar wajar karena emang udah overbought dipaksain. Oke. Jadi waktu Umi lihat tuh volumenya waktu hari pas peaknya ya di 312 tuh Umi itu sudah puncak volume harganya puncak close di bawah tapi volumenya tidak new high. Jadi terlihat bandar sudah jualan. Dan terbukti harga balik 160. Iya. Ya hati-hati Umi harusnya kalau buy wave harusnya bisa di bawah 160 lagi. Jadi naiknya ini buat trading jangka pendek aja. Berarti naiknya buat distribusi lagi kali ya Pak, kira-kira gitu ya Pak ya? Ya kalau saya pribadi sih saya mendingan belinya antara 2 di bawah 160 atau beli di atas 234. Mana yang duluan aja, turun yang penting kita cekat bawah, tapi kalau naik di atas 234 kita bisa ajar atas. Oke. Nah terus Pak ini tadi kalau Bapak bilang berarti yang saham teknologi itu belum menarik tapi udah bisa diakumulasi atau dipantau gitu nggak Pak? Soalnya kemarin yang bagus itu sebenarnya teknikalnya WIRG doang sih Pak. WIR sebenarnya belum menarik banget tapi kayak dia masih di sideways ya Pak ya? Masih potensi up, potensi turun. Cuma kelihatannya lebih dekat ke break up gitu sih ya. Ya sih kemarin juga masuk WIR juga, naik-naik terus ya buang aja. Waktu saya bang beli di tempat di 47 kan tempat naik tuh sampai 150 sekian. Ya
Itu Itu pas closing saya 150 opat. stop. Ya pas paling 149, kalau nggak break even saya nggak dulu. Buang, turun tuh besoknya tuh sampai 140. Nah kalau tetap kalau WIR pun naik, tetap harus lihat Goto juga karena Goto kan leadernya. Jadi kalau kita mau beli WIR, lihat Goto dulu. Jadi kalau Goto naik 1, WIR bisa naik 3. Itu kuncinya. Jadi tetap kita lihat sektornya. Iya, Goto tapi masih berat ya Pak. Kayak aman. Ya kayak aman. Kenapa aman naik? Ya, AMMN ya, bukan aman. Ini ya kan ada 2 AMMN. Karena sektornya new high. Basic material itu chartnya new high. Makanya aman dah, bagus. Ya, makanya WIR ini kan kenapa dia nggak bisa naik? Ya karena emang sektornya lagi new low. Teknologi. Jadi kapan kita masuk WIR, kita full. Ya bisa masuk, bisa lebih fokus ke sana ya karena ada technical rebound di sektornya sendiri masih belum, teknologi sektornya masih di bottom. Masih udah di bottom, cuman tapi masih distribusi, jadi belum ada sinyal beli. Jadi Goto pun terlihat di sini ada double bottom di 8183. Jadi kalau kita mau fight, ya mau spekulasi, ya 8183 untuk scalping tapi ya. Pak, ini ada nanya lagi Pak, saya masih bingung. Maksudnya kalau lihat bandar jualan, volume kecil, sahamnya naik, atau volume naik, sahamnya turun? Dia masih bingung katanya Pak. Ya kalau bandar jualan lihatnya gini aja, harganya new high nggak? Ya, kalau new high, contohnya kayak tadi kayak Bumi, indikatornya new high nggak? Nah, jadi kan kalau indikatornya new high lebih rendah dari sebelumnya, indikatornya masih di atas kas, berarti kan sudah mahal atau artinya sudah weak bullish, jadi artinya kenaikannya sudah terbatas. Udah kecapean gitu ya Pak naiknya. Jadi maksudnya gini kan, kalau teorinya kalau kita dagang kan, kalau suatu saham dianggap mahal, market pasti akan minta diskon. Tapi lihatnya dari itu. Jadi makanya gitu aja intinya. Kalau volumenya ketika new high, contohnya kayak tadi kayak aman. Tadi kayak Bumi, kayak aman ya, coba kita lihat. Berarti atau misalnya yang belum bahas tadi Pani. Iya. Nih, Pani. Tuh. Nih, Pani lihat. Pani 3 hari terakhir naiknya pelan-pelan. Tapi lihat indikatornya sudah drop. Volumenya udah drop drastis. Bandar udah mulai jualan. Bandar itu kan nggak mungkin jualan langsung. Barang mereka terus nanti pulang juta lot. Mereka masih nyicil. Lihat dulu di bid offer. Misalnya di situ ada cuma bid offernya 3.000 kali 3.000, mereka paling jualnya paling 10.000, 3 level. Yang paling jualnya biasanya 3.100, 310, 320. Nggak mungkin semua kan. Kemudian dilihat juga supply demand-nya juga. Jadi kayak Pani ini terlihat ini memang harusnya nih juga di puncak wave 3. Hati-hati. Minggu depan saya pikir akan koreksi cukup dalam. Cuma kita belum tahu nih peak-nya, tapi ini indikasinya sekarang ini memang bisa untuk cicil jual. Kayak Pani. Nah, sama kayak SGR, Seger. Nah, kemarinnya kencang. Seger udah Pak itu. Ya, tuh Seger. Tuh Seger masih strong nih wave 3. Ini gila, ini 5-nya nanti bisa ke atas 3. Minta disuspend Pak dia. Ya, kalau buka pun dia bisa drop karena di sini terlihat sepertinya sebelum suspend udah kelihatan. Nah, waktu dia puncak volumenya, ya kalau kita pakai investing ya, mungkin tiap sekuritas beda-beda. Tiap tools, trading view dan lain. Ini kalau pas Seger ya bisa lihat ya sini rekan-rekan sini ya. Ini puncaknya pas volumenya di 18 Agustus, bukan tanggal 26 kemarin. Puncaknya 26 Agustus, lihat dia langsung drop. Dan sini terlihat bandar sudah mulai jualan. Kenapa? Karena cost-nya bandar sudah mulai kecil. Kenapa? Karena nggak ada yang masuk, karena sini udah mahal. Berarti bandar kalau mau ngangkat harus pakai duit sendiri. Mancingnya, kan gitu kan. Kalau bandar itu kan ngangkatnya kan biar mancing retail masuk. Benar. Biar naik. Bikin kita FOMO. sebagai trader nggak ngerti gituan. Itu volumenya aja. Di sini lihat volumenya saya bikin ini. Makanya saya sarankan kalau rekan-rekan bercerita kalau ketemu momentum seperti ini, naiknya udah gila dan beggar gini. Jangan lihat daily, lihat 1 jam. Itu lebih kelihatan lebih cepat. Jadi kita kan biasanya call exit tak 5 menit. Jadi pas dia puncak mana lihat ya PJO kita jual kemarin di 11. Ya. Di 11 ini ya, di PJO. Itu 11.30 lihat itu lihat di sini lihat 5 menitnya lihat. Ya. Waktu dia di puncaknya, waktu dia bikin high di 1.75 itu jam berapa nih? Ini jam 2.25 ya. Ya, sampai naik ke 11.20. Itu new high, tapi indikatornya new low.
makanya kita langsung jualan di situ. Yang best price, kita jual 11.15, akhirnya closing 10.565. MACD dia mulai patah gitu ya Pak, mulai turun ke bawah ya? Ya, tapi jangan nunggu patah. Kalau patah udah kalau turun dalam. closing keburu turun. Oke. Ya, kita masuknya pas indikasi dia mau belok, kelihatan kan? Ya, pasti kan waktu gerak itu kan gerak gini Iya, kan? iya. Indikatornya jalan. Iya. Nih, running. Jadi pas running itu pas dia mau belok turun, jadi kita buang. Minimal mesti baca simulasi juga. Dia jam segini dia akan turun menit seperti itu. Ini kan soalnya kita lihat, kalau kita pakai indikator ya, baca CRS begini, ini kan pakai MACD. Dia kan rumusnya 9, 12, 26. Berarti 5 menit dikali 12, 26, 9. Jadi kelihatan aja sini ya. Dari peaknya di sini waktu dia naik dari Golden Cross, ini dari tanggal 24. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pas puncaknya. 20 bar ya, 20 bar 5 menit, pas 26 dia langsung drop. Kalau kita pakai rumusnya masih jadi kalau kita mau MACD pasti kita harus tahu rumus parameternya dulu. 9, 12, 26, itu ada artinya. Coba ya, aku bantu share chatnya mungkin, biar bisa gak sih share. Coba, benar gak nih Pak? Tapi ininya yang 5 menit ya Pak tadi. Nah, teman-teman pada nanya. Nah, ini MACD-nya mulai nukik ke bawah nih ya Pak ya. Jadi jangan sampai pas dia turun. Ini yang tadi Bapak bilang nih, lagi di atas jam 11.20 nih ada jamnya nih. Tapi cara jangan jualnya jangan pas dead cross, di bawah. Okay. Lihat itu yang histogramnya yang sebelah kiri. Yang puncak kiri yang bawah MACD-nya. Ini ya. Sebelah kiri lagi. Sini. Yang hijaunya. Yang hijau. Sini pas hijau ini. Sebelah kirinya Mbak. Sana. Sini. Nah itu kan puncaknya. Dia bikin puncak, dia bikin rendah, tapi volumenya harganya new high, kelihatan pada. Iya, harganya naik. Dia kan new high tuh harganya. Iya. Tapi hijaunya tuh dia lebih rendah. Jadi artinya itu weak bullish, artinya kekuatan bullishnya sudah mulai terbatas, artinya akan muncul minat jual. Jadi artinya kan kalau minat beli sudah terbatas, akan muncul minat jual. Akhirnya terjadilah jualan. Kalau main saham-saham gini, PO saham-saham gini saya nggak pernah pakai satu hari, pakai 1 jam sebenarnya 5 menit aja cepat. 2%, 3% keluar, 3%. Kadang-kadang kalau syukur ya dapat 10%. Oke. Itu pas dead cross lah. Tapi kadang-kadang kita jangan nunggu dead cross. Dead cross udah telat ya. Malah ujungnya malah DP jadinya. Iya benar. Oke. Terus Pak, ini ada yang nanya nih, apa view RAM film mengenai saham RAM sama film nih Pak? Ya kalau RAM si film sih sama, sebenarnya simpel. Kalau film masih naik, ya RAM nggak bisa naik. Itu aja simpel itu. Kan saya ada 2 posisi juga. Oke. Sini. Ya. Kenapa? Karena RAM ini kan film ini kan peaknya belum selesai, bisa di atas 4.000 lagi. RAM ini kan dia masih, ya kita tahu lah ya mungkin ya kalau yang punya film yang punya RAM ownernya sampai itu kan kita nggak. Saudara Pak. Ya, jadi artinya kalau di teknikalnya kita lihat juga ya ada operasinya, jadi ada hubungan terbalik. Jadi kalau film new high, RAM itu kecilan new low. Gitu. Jadi kalau RAM kita lihat emang dia agak rawan koreksi dulu ya, karena ini kan koreksi 5-nya belum selesai. 3-nya kan belum selesai. 3 sekarang ini lagi di versi 4 ya. Iya. Kan terendahnya kemarin kan satunya kemarin 0-nya kan di 555, naik sampai dengan 700. Ya. 700 yang ke bawah ini ya, pas bulan Juli. Pertengahan Juli 615 naik lagi sampai dengan 860. Nah sekarang ini koreksi C. Jadi ini wave koreksi A nya. Jadi harusnya minggu depan ada rebound, harusnya bisa sampai di atas 800 sampai dengan 840 maksimal. Itu masih di bawah 860 karena itu wave koreksi B. Satu akan diturun lagi. Jadi artinya kalau seperti itu berarti artinya posisi kenaikan film terbatas antara 38 sampai 4 ribuan yang paling meskipun dia naik pun 4.400 ya akan rawan kita. Jadi kalau saya pribadi saya juga masih pegang ya, pegang 10%-an ya saat ini. Jadi kalau seperti ini sih bisa 10% di porto ya, bukan persen total ya. Iya. Jadi buat di sini ya harusnya sih wajar dia turun dulu. Saya sih mau buyback lagi kalau dia sampai di 640 680. Di 640 di sini apa ya? Karena bottom wave versi C-nya di situ.
Jadi emang jangka pendek mending nggak menarik lah. Jangka Iya. pendek mendingan dia bagusnya swing sih. Kalau ketemu jangka pendek mendingan ke film dulu kalau mau masuk. Kalau CNMA gimana Pak? Cinema. Nah, ini Cinema. iya, kalau ini apa Nusantara Sejahtera CNMA yang baru listing itu Pak, XXI. Ini kalau kayak gini karena ini masih baru, kita ngeliatnya pakai apa Pak indikatornya? Pakai detik. 5 menit atau 1 jam. Oh, pakai 5 menit. Sideways ya? Dia masih sideways ya nih? Kayak begini. Oh, begini volumenya kecil berarti banding 1 jam. Oh, ke 1 jaman. Oke. Itu MACD atau apa ya? Yang bawah? Yang bawah MACD Pak. Temen tadi saya nggak tahu ngeklik apa kok jadi bentuknya kayak gini sih. Coba ya saya panggil. Jadi nggak begitu sih harusnya. Iya, tadi kayak saya ada ngeklik terus kayak dia langsung berubah. Soalnya kalau dari 1 jam ya, oh ini Nusantara ya. Iya. Iya, 1 jamnya dia double bottom MACD-nya. Oh, iya. Dia kan lonjak kan dari ini ya. Oh jamnya. iya. Jadi pas ini jangan pakai daily lah ya. Jadi pakai daily itu kan bisa jam term. Oh. Nah kalau seperti ini harusnya sih wave 5-nya udah selesai. Kan Okay. ini terendahnya kemarin 1, 2, 3, 4, 5 udah selesai. Iya. Sayangnya nggak bisa lihat sih. Iya. Ya. Lihat ini kan lihat tuh. Itu lihat double MACD-nya double bottom. Iya. Oh. Udah 10 ya, yang crossing-nya sama itu double bottom. Harusnya itu udah menunjukkan bottom-nya di Saminu kita balik. Jadi murah stop loss-nya ya. 266. Jadi sama masih 12,266 ya, polangnya untuk naik lagi ke new high masih bisa terbuka ya. Sebenarnya dia kan ada gap, ini kan di antara gap itu di 18. Itu bukan diisi lagi. Oh, oke. Jadi kita bisa lihat dari di sini CNMA ini bisa lihat dari gap dan dari MACD udah cukup. Oke. Terus mungkin kita belum tahu ini kalau 1 jam ini memang harusnya jangka pendek stop loss-nya di bawah 266. Oh, stop loss. Target breakout-nya sini buy breakout-nya 284. 284 sama di sini 296. Jadi kalau break itu ke trading aja. Main bisa dapat 5%. Oke, Pak, ini mungkin pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ini katanya ada untuk bahas saham kapal-kapalan seperti SMDR, Wins, Nelly, TPMA. Soalnya SMDR kemarin kan sempat bagus, Pak, tapi terus tutupnya merah. Kayak ketahan atau istirahat atau gimana ini? Kayak kok nggak jadi lanjut gitu Pak, udah cakep-cakep, udah di atas MA50, besokannya dia merah Pak. Masih menarik. Pertama kita lihat kalau kita lihat khususnya tuh kita lihat itu ada isu stock split sama dividen. Itu biasanya saham yang dividen dan stock split itu akan kemana-mana distribusi selama 6 bulan minimal. Ini sejak saya bilang sebelum April ya belum ya wajar, prosesnya wajar dia masih dulu. Oke. Biasanya 6 sampai 12 bulan. Jadi kalau mau bagus sekarang kan ini kan stock split dia sejak bulan 1. Sekarang udah 6. Nah sekarang ini udah mulai terbatas nih. Bottomnya ini udah triple bottom. Ya harusnya tinggal tunggu naiknya aja. Jadi kalau kita mau kumulasi ya dari bulan Agustus ini sampai dengan Maret Februari ya. Berarti harusnya dia mulai rebound. Karena di sini benar udah mulai ngumpulin. Lihat volumenya udah mulai stabil. Kita bisa lihat itu mulai stabil. Iya. Ada lonjakan dikit tapi dia masih average-nya masih bagus. Makanya bagusnya kalau kita mau lihat average-nya pakai volume average. Volume. Ada indikatornya. Jadi dia bisa ada volume average, kita bisa lihat harga rata-ratanya. Kalau di sini kalau di investing sih nggak ada. Oh, di investing nggak ada ya? Ada apa nih volume average? Aku nggak tahu nih sama nggak. Wow. Tapi karena ini kalau di Mirai sih ada. Kalau di Mirai ada. Kalau di Mirai di pot kan pakai sama juga. Kalau di pot dia pakai invest, pakai trading juga kan. Ini Pak volume average Pak, mana sih keluar nggak? Ini Pak volume ini sama nggak Pak? Ada ini angka-angka. Ini adanya di garisnya di ini. Adanya garisnya di volume. Ada kepala garisnya lagi. Oh berarti beda nih. Oke. Iya di sini trading view sih soalnya.
Oke. Banyak seperti cara-cara kita mengenai bandar bisa pakai CCI, bisa pakai juga posisi fusion. Tapi kalau kita mau fokus saham-saham seperti ini kayak SMDR, pakainya 1 jaman aja. Oh, pakai 1 jam aja. Ya karena kan saham-saham ini kan masih distribusi kan. Iya. Oke. Terus kalau Wins ya Pak, saham kapal yang lain? Apakah? Yang Wins kita kan dibilang kan tadi kan Jumat itu kan low-nya 460-an kan. Ketiganya kan 555. Closing-nya 525 masih hafal. Oh iya. Last minute saya mau hajar kanan itu di 530 langsung dibanting 520 dari 3000 lot. Nah, jadi kalau Wins technical sih bagus, cuman tapi kalau untuk scan yang agak rawan dikoreksi dulu pas di open. Tapi kalau untuk swing-nya masih bagus. Kenapa? Karena Wins ini kan dia kan baru new high. Iya. Kan? Jadi artinya masih menarik ya Pak? Ya kalau new high ini kan ya, ini dia sekarang masuk ke wave 5. Oh, wave 5. Wave 5 tuh wave jualan. Benar. Jadi kan tiganya kan panjang, wave 5. Jadi kenapa disebut jualan? Karena itu biasanya kan bandar kan barangnya banyak. Kita harus jualan ketika harganya naik. Gak mungkin mereka jualan ketika harga turun. Gak akan laku. Oh iya benar. Kalau pada jual semua kan, jadi pas retail beli, nah mereka jualan. Itulah wave 5. Karena kita lihat volumenya di situ kita lihat cerita Wins lihat volumenya drop. Kita pakai daily ya. Pakai daily ya nih. Iya, volumenya mulai drop. Turun. Dan 2 minggu terakhir drop. Iya. Sementara kan kuncinya kalau wave 3 itu kan strong volume. Iya. New high. Tuh, waktu puncaknya wave 5 pasti ini. Kisaran di antara 475 sampai 500. Ini yang tadi Bapak bilang nih, harganya kan naik nih ya Pak ya, tapi volumenya nggak lebih tinggi daripada volume sebelumnya nih Pak. Ya, berarti ini udah masuk ke wave 5. Oh. Makanya dia sempat turun dari tertingginya itu di 540 kan terus dari bottomnya kemarin 452. Ini wave 5. Sekarang ini wave 5. Ini sekarang ini masuk ke wave 3 dalam 5. Nah, ada sub-subnya, ada anak. Itu ada anaknya sampai kangkongnya. Iya. Nah, ini sekarang ini lagi cucunya ini lagi cicitnya lagi wave 3. Oh. Ya, kalau emaknya ya bapaknya ini masih wave 5. Oh. Oke. Nah, terus kalau Nelly Pak, kemana Nelly sempat menarik tuh Pak? Nelly saya sih belum pernah trading ya. Jarang. Iya. Emang dulu nih saham tidur Pak. Tidur lama sekali. Lama lihat Pak itu lama nih dari bulan berapa ya nih? Dari Januari kali sampai Mei itu flat, transaksi jarang, volumenya kecil, harganya tiba-tiba ada satu hari dia lonjak Pak, harganya naik kencang diiringi dengan volume, habis itu koreksi baru naik lagi. Nah terus istirahat bentar langsung naik lagi nih kemarin. Dan dia saat ini koreksi 4 sekarang. Oh baru 4 ya Pak? Telat ini. Nah, ini kalau tadi si siapa namanya? Wins itu udah break wave new high di atas wave 3-nya, berarti sekarang wave 5. Nah, ini belum, dia mau menuju wave 5. Karena dia kan belum break new high-nya di atas ini. Kan konfirmasinya wave 3 ke 5 itu new high ada harus break di atas high-nya wave 3 itu di 635. Nah, dia harus break 635 baru masuk ke wave 5. 665 ya. Nah, terus ada lagi nih TPMA. TPMA ini kadang mirip-mirip sama Wins, Pak. Ini kira-kira masuk berapa nih Pak wave-nya? Apa ini masih menarik atau udah kurang menarik juga? Karena volumenya mulai pelan-pelan kayak mulai kecil nih Pak, mulai turun. Kalau kita lihat wave jangan lihat dari daily. Minimal tuh weekly. Kalau si TPMA sih masih new high, cuman naik pelan. Kenapa? Lihat, karena dia MACD-nya flat. Oh, oke. Volumenya kecil, jadi ini bandarnya belum keluar banyak duitnya. Nah, kalau Sochi lihat bener-bener dia technical bener, dia langsung dibanting karena udah divergent. Iya, dia mau right issue juga Pak. Ya, tapi biasanya kan kalau issue itu kan biasanya market maker atau fund manager udah antisipasi duluan. Iya, ini weekly, ini daily. Jadi kalau ini
Soci tinggal nunggu terbangnya aja. Oh. Saya pribadi sih mending Soci, stop lossnya murah ya. Iya. Ya, tapi dia sekarang di wave 2 nih. Di 3-nya di atas 152 bisa sampai dengan di atas 322 sampai dengan di sini minimal sampai dengan 500. Tapi cuma agak panjang ya karena ini kan volumenya masih kecil. Masih kecil, iya benar. Nah, oke. Kalau volumenya gede, ada benar masuk atau file manager masuk, mobilnya bisa kencang. Cuma tapi karena ini kalau sementara ini sih dari MACD-nya flat, volumenya juga kecil, menurun, ya butuh lama. Tapi ini kalau lihat setahun 2 tahun ke depan ini bisa sampai di atas 500. Saya pikir. Oke, Pak. Terus kalau Harum, Pak, mungkin ini masuk pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke technical review ya, Pak. Kalau Harum gimana view Bapak? Soalnya Harum ini menarik banget kalau aku bilang karena dia ada call, ada nickel. Ya, karena kan nikelnya turun. Iya. Udah turun. Makanya dia sekarang masuk versi C. Jadi harusnya ini misalkan B-nya kemarin dapetnya udah selesai di 1666. 1665, nah sekarang C-nya belum selesai, jadi C-nya dia dan trade gap-nya di 1485. Jadi hati-hati, Harum yang mau beli antara 1550 sampai 1485. Itu bottom-nya untuk Harum jangka pendek, dia akan terbang lagi. Karena lihat dari weekly chart-nya tuh masih bullish, monthly chart-nya juga belum, tapi masih wait and see, monthly chart-nya masih belum konfirmasi ya Pak ya. Ya, tapi kalau sebenarnya kan simpelnya kita lihat aja dari harga batu baranya. Kalau batu baranya tadi kita prediksi 90 saya ya Harum di atas 2000-an. Setelah ininya harganya. Oke, mungkin kita sekarang masuk ke technical ya Pak, yang dari kita yang week yang seminggu sekali aku share. Bentar ya. Boleh, silakan. Thank you Pak. Mana sih technical review? Oke. Kita masuk ke technical review yang dari IIE. Oke, seperti biasa kita disclaimer dulu. Kemudian IHSG nih, kalau bullish skenario gimana? IHSG sideways dan akan tes support di 6840. Jika bertahan di level tersebut akan membuka peluang IHSG untuk menguji resisten di sekitar 6950. Jika 6950-nya bisa dilewatin, maka IHSG berpotensi ke 7130. Tapi kalau bearish skenario, kalau IHSG koreksi kemudian tes support MA 200 hari di 6823. Kalau break level 6823 maka IHSG berpeluang koreksi menuju double top target 6682. Rotasi sektor tadi mungkin tadi Pak Andri udah share juga nih weekly-nya yang improving basic sama energi ya di sini yang menarik. Kemudian yang leading ini sisa infra, sedangkan infra sama cyclical ya, sisanya udah turun ke weakening. IDX Trans, Prop, no cyclical, industry, finance ini udah turun juga. Yang lagging ini ada IDX Tech sama health. Kemudian yang daily yang improving itu ada non cyclical, ada trans sama cyclical. Yang di leading ada infra sama energi, kemudian basic juga ada di sini. Kemudian yang lagging ada tech sama health, prop sama industri. Energi yang menarik nih, yang improving ada BSML, ADMR, ITMG, Adaro. Kemudian ini ada Indi, yang ada di leading ada Bumi, Medco, Harum, Energi, ABMM, yang weakening Doit, RMK, Elsa, Dewa, MBSS, Pegas. Kemudian yang ada di lagging Akra, PTBA, Petrosi sama Toba. Yang infra ini improving ada Wika, Aksek, PTPP, MTEL. Kemudian yang leading ada ADI, XL, POWR, Total. Yang ada di weakening ada KIN, ISAT, SSIA, Jasa Marga, Arko. Dan yang di lagging ada Degik, Telkom, Friend, Tebik, dan CMNP.
Yang menarik kita perhatikan ada KIN ini rekomendasi buy. KIN ini breakpoint B di 785 dengan volume yang relatif besar. Potensi selanjutnya menuju PR set crab pattern di 925. Rekomendasi KIN buy area 815 hingga 780, target 840 dan 925, stop lossnya 770. Kemudian ada Mika ini rebound dari support up trend line di 2670, potensi rebound lanjutan menuju FR 61,8 di 2920, last high di 3080 dan resistan expanding diagonal ada di 3390. Indikator MACD berpotensi membentuk golden cross. Rekomendasi teknikal adalah buy area 2850 hingga 2770, targetnya 2920 dan target 3080, stop loss 2730. Kemudian ada Barito yang break last high di 9925 dan membentuk higher high. Selama koreksinya masih bertahan di sekitar 995, maka Barito berpotensi rally lanjutan menuju target rounding bottom di 1400. Rekomendasi teknikal Barito adalah buy area 1055 hingga 990, target 1160 dan target 2400, stop lossnya 985. Kemudian ada TPI-nya break dan bertahan di atas level 2150. TPI berpotensi rally lanjutan menuju target double bottom di 2300 dan resisten 2360. Saat ini TPI masih berada di dalam Kumon, namun sudah di atas Tenkan-sen dan Kijun-sen level. Rekomendasi untuk TPI adalah buy area di 2240 hingga 2140. Target 23 dan target kedua 2360, stop lossnya 21. Kemudian ini ada ADMR break resistance 1075 dan akan tes resistance MA 200 hari di 1230. Break level tersebut maka ADMR berpotensi rally berlanjutan menuju target cup and handle di 1425. Rekomendasi untuk ADMR adalah buy area 1230 hingga 1130, target technical 1305 dan 1425, stop lossnya 1075. Kemudian ada Wirge ini buy if break 153. Wirge ini bergerak sideways dalam jangka pendek dan akan menguji level resistance 153. Jika break level 153 akan membuka peluang Wirge membentuk cup and handle menuju target 188. Buy area 155 hingga 144, target 166, target kedua 188, stop loss 138. Oke, mungkin itu aja. Oke, Pak, nggak kerasa ternyata kita udah ngobrol banyak, belajar banyak juga sama Pak Andri. Nah, aku banyak belajar nih hari ini mengenai chart 5 menit, kemudian kita juga harus masuk ke pakainya yang berapa menit, keluar exitnya juga. Nah, Pak, mungkin kita udah sampai di akhir acara, karena mungkin Bapak mesti istirahat juga karena weekend. Mungkin ada Bapak ada kata-kata penutup nih buat teman-teman. Ya, terima kasih cerita juga rekan-rekan IIA. Jadi memang kalau kesimpulannya ya nggak usah takut lah ya, mau ada simetris persen bagus. Yang penting kita beli sahamnya yang bagus, fundamentalnya bagus, isunya juga bagus. Kuncinya tuh duit kita nggak akan turun lah. Ya, misalnya kalau kita beli BRI kan fundamentalnya bagus, mau dikur berapapun kita tampung lagi pasti akan naik lagi. Katanya seperti itu. Ya, kayak aman dan batu-batunya kayak misalnya kayak SGR naik kan semuanya tuh kan ada ini ya. Apa namanya, ada story-nya ya. Iya. Ya, kami juga ada story-nya juga. Semua tuh saham tuh pasti ada story. Cuman masalahnya ada dua. Ada yang di-share di market, ada yang nggak di-keep. Ada yang belum keluar. Itu gunanya saya juga banyak dapat share-share info juga dari ya grupnya cerita juga. Terima kasih banyak ini apa bisa memberikan share juga. Jadi ya kita kombinasi juga. Ya, semua juga yang kita terima ini jangan telan mentah-mentah. Jadi kita terus belajar terus. Karena kan perkembangan semakin banyak. Lagi sekarang ada isu bursa karbon, ada EBT, EV, itu semua buat semua. Sahamnya pasti akan terbang semua. Cuman pilihannya tergantung dari sesuaikan dengan karakter dan juga kebutuhan kitanya. Ya, kalau rekan-rekannya sendiri konservatif ya jangan beli saham PANI, jangan beli saham SGR. Pasti tenggelam, nggak akan kuat jantungnya. Gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan dan juga karakternya masing-masing. Kalau saya sendiri kan agresifnya itu dari forex. Saya main TSG, seger, pay di high, diguyur pun saya masih aman, masih tenang karena saya tahu support di mana. Tapi kalau yang pemula, ya misalnya yang konservatif, yang biasanya suka tabungan deposito, main saham gorengan, loh pasti jantungan pasti. Padahal sahamnya bagus, tapi karena jantungnya kuat,
karena tidak sesuai dengan karakternya, ya akhirnya cut loss. Padahal sahamnya setelah itu di cut loss malah naik lagi. Iya benar. Yang penting ya kalau sih ikutin aja grupnya, grup cerita juga sudah sangat bagus ya, banyak informasinya, technical, fundamental, infonya bagus. Saya pikir selama kita beli bursa kita masih posisi melihatnya gini, jadi kalau GDP kita masih tetap dengan 5%, berarti saham kita masih naik bisa di atas 10-50%, itu aja. Makanya saya perhatikan pidatonya Presiden Jokowi tanggal 17-16 Agustus. Kalau GDP kita naik, pasti saham seperti ini jadi di Amerika, jadi kalau juga naik, dan juga kan trading Amerika juga, pasti akan ikut naik. Jadi artinya, jadi selama kita pertumbuhan ekonomi bagus, ya pasti akan bagus. Jadi jangan beli saham yang ada bad news, contohnya kayak Goto, kan lagi bad news. Asing masih jualan nih, jangan dilawan dulu. Kalau mau beli ya kita cicil beli dulu, selot, kan? Nah gitu. Nitip sendal ya Pak ya. Iya, yang penting kita tahu toleransinya. Jadi belinya misalnya saham-saham kayak Akra kan masih murah. Benar. Minyak udah tinggi, Akra masih diguyur. Bagus, jadi kita beli. Pasti akan naik juga. Kemarin kan diturunkan banyak wajar. Kemarin dia baru bagi dividen. Nah gitu. Kan ada adjustment juga. Sekarang PDBA sekarang lagi turun. Jadi jangan takut dengan saham bagus, yang harga diskon. Pasti akan profit. Yang penting ya ikutin terus, buru belajar dan guru-guru yang sesuai dengan karakternya. Itu aja sih. Pasti akan happy cuan. Pasti juga akan dananya akan bertumbuh. Oke. Thank you banget ya Pak sharingnya, banyak belajar kita hari ini. Semoga teman-teman yang lain juga dapat insight ya dari Pak Andri, dan jangan lupa follow Pak Andri, banyak banget info-info dan sharing chatnya. Si Pak Andri itu rajin banget share chat, silakan follow di IG-nya ya Pak ya, Pak Andri _Jakarya sebenarnya Pak. Ya kadang-kadang itu ada teman-teman cerita saham juga bisa. Iya. Oke, mungkin gitu dulu ya. Iya, thank you banget ya Pak. Nanti lain kali kita belajar lagi bareng-bareng di sini ya Pak. Thank you buat teman-teman. Selamat happy weekend dan happy cuan. Tetap semangat. Kita belajar terus. Pokoknya never stop learning ya Pak. Kalau di pasar modal ya Pak ya. Oke, gitu dulu. Selamat siang semua. Thank you Pak. Sampai ketemu next kesempatan ya. Thank you. Selamat siang. Thank you semua. Bye.